Agak gimana gitu untuk gua membawa topik apakah semuanya sudah berakhir di awal-awal gini ya. Biasanya ya nunggu pas summer break lah, at least. Tapi ini summer break aja belum, tapi gua akan mengeluarkan topik ini. Dan korban pertama untuk tahun ini ya, dari topik ini ialah Nyck de Vries. Pembalap yang emang karirnya itu sudah dalam zona bahaya sekarang, dan bisa aja segera kehilangan kursinya di AlphaTauri. Nah, maka dari itu sekarang gua akan bahas, apakah semuanya sudah berakhir untuk Nyck de Vries di F1? Nyck telah memancing banyak perhatian saat dia menjalani debut race-nya di F1 musim lalu, ketika ia menggantikan Albon yang usus buntu di Monza. Track di mana Williams dapat diuntungkan karena mobil mereka itu cukup kencang di lurusan, dan Monza juga merupakan track yang tepat untuk mobil tersebut dengan lurusannya yang banyak ya. Nyck sendiri juga mampu memanfaatkan keuntungan tersebut dan meraih poin pertamanya di F1. Selain itu, dia tentu juga sudah menarik banyak sekali perhatian di beberapa tahun sebelumnya ketika dia juara dunia FI dan menjadi juara F2 di 2019. Ya, meskipun grade F2 di musim itu emang GG sekali lah. GG ngelorte tapi. Lalu karena hasil di Monza itulah yang membuatnya mendapatkan seat AlphaTauri tersebut untuk 2023. Tentu berkat Max Verstappen juga yang berhasil memujuk Red Bull untuk mengambil Nyck. Disinilah akhirnya kita akan melihat dia balapan secara full time di F1. Namun tidak seperti rookie pada umumnya dan rookie yang lainnya ya. Dia kalau dibilang rookie tanpa pengalaman ya nggak juga ya. Dia tuh udah meraih banyak prestasi di luar F1. Ditambah umurnya itu juga tahun ini udah menyentuh 28 tahun. Yang dimana usia tuh dia secara pengalaman tuh udah mateng lah ya, udah benar-benar mateng banget. Ditambah dia juga sudah beberapa kali ngetes mobil F1 dan bahkan di 2022 dia ngetes setengah mobil tim F1 saat itu di grid ya. Yang dimana juga GG juga ya kalau dipikir-pikir ya. Udah kayak nge-koleksi Infinity Stones. Maka dari itulah banyak yang expect dia bakal mengalahkan Yuki 2023. Mengingat Yuki juga belum tampil bagus di 2 musim pertamanya ya. Namun yang orang-orang lupa ialah progresnya. Orang tuh selalu melihat hasil tapi nggak melihat progresnya kadang-kadang ya. Progres Yuki sebenarnya terlihat bagus dan lumayan berkembang juga di 2 musim tersebut. Dan bakal terus berkembang juga di 2023 dan itu gue udah yakin banget coy. Sementara Nyck juga baru membuktikan kelayakannya itu sekali di Monza kemarin. Dan dia sekarang harus buktikan secara konsisten kalau dia tuh sebenarnya layak pada di F1. Jadi nggak hanya satu kali aja tapi benar-benar konsisten terus untuk membuktikan kelayakannya di F1. Dengan cara harus bisa adaptasi dengan mobil barunya dan mengimbangi rekan timnya ya, dimana gue udah sadar juga tuh bakal sulit banget. Meskipun banyak orang yang bilang, oh iya Nyck bakal mengalahkan Yuki, gini-gini. Gue yakin tuh nggak bakal semudah itu cuy dari awal musim. Namun, AlphaTauri malah membangun mobil yang bagus. Bagus untuk dibuang tapi. Race AlphaTauri beberapa kali musim ini dapat dikatakan merupakan ya mobil terburuk ya, bersaing sama Williams dan Alfa Romeo lah kadang, sehingga sulit baginya untuk tampil bagus. Yaitu normal lah ya, namun masalahnya ialah rekan timnya. Nah ini yang udah gue bilang tadi, Yuki terlihat mampu menderek mobil tersebut ke atas dan konsisten bersaing di zona poin. Nah karena performa Yuki inilah orang-orang berpikir kalau mobil tersebut di tangan pembalap yang tepat mungkin dapat bersaing di zona poin lebih sering ya. Dan melihat Nyck berada dekat di zona poin tersebut, ya orang-orang mulai berpikir tuh, apakah Nyck ini ternyata merupakan pilihan salah dan dia tuh nggak layak berada di kursi AlphaTauri tersebut. Lalu kondisi ini ya makin parah ketika dia tuh nabrak di Azerbaijan, dimana udahlah pace-nya lelet, crash pula ya kan. Makin gedek dah tuh Helmut Marko dan mulai memberikan ultimatum pertama. Setelah itu ya dia berapa kali ya bisa lah mengalahkan Yuki di qualifying, kalau nggak salah sejauh itu berdua kali. Namun saat race ya pace-nya tuh nggak kemana-mana. Walaupun salah mobilnya juga sih yang benar-benar lelet. Tapi balik lagi, Yuki dengan mobilnya sama juga masih terus menderek mobil tersebut ke zona poin. Inilah yang membuat Nyck semakin tertekan posisinya. Lalu situasi itu makin menjadi-jadi menuju Austrian Grand Prix, di mana Helmut mengakui di sebuah wawancara di mana dia mengatakan bahwa dia dan Christian Horner di Principal Red Bull pernah nggak setuju sama sebuah pendapat beberapa kali. Dan terakhir kali itu ialah ketika mereka merekrut Nyck de Vries, pembalap mereka di AlphaTauri sekarang. Christian Horner mengakui kalau dia tuh nggak begitu demen sama Nyck. Namun Helmut merasa bahwa dia adalah pembalap yang tepat untuk AlphaTauri, dan begitu juga Max Verstappen sebenarnya.
Namun sekarang, melihat performanya, ternyata Helmut juga mengakui bahwa Christian Horner itu sebenarnya benar. Nah, ini nih udah merupakan ultimatum kedua sebenarnya ya. Nah, bagi kalian yang heran ya, kok mereka berani banget sih ngomong kayak gitu? Apa nggak takut pembalap mereka tuh nantinya malah makin tertekan dan nggak bisa keluar dari tekanan tersebut dan underperform? Ya, kalau ngomongin soal Helmut Marko, ini mah udah nggak kaget lagi gue, udah sering banget ya kayak gini. Orang tuh biasanya butuh skrip PR untuk cari aman lah ya dalam wawancara. Kalau Mbak Helmut, jurnalis yang bakal dapat skrip berita yang bisa mancing perhatian. Ini tentu membuat situasi Nick semakin tertekan dan Helmut sendiri mengatakan bahwa Nick memiliki waktu sampai summer break untuk membuktikan kelayakannya di F1. Yang berarti dia memiliki 4 balapan termasuk Australian Grand Prix. Dan ini ultimatum kedua ya. Dari situ dia dapat dikatakan gagal menunjukkan hal tersebut. Mengingat dia tidak bersaing untuk poin di Australian Grand Prix kemarin. Walaupun dia mengalahkan Yuki yang memiliki balapan yang cukup meh ya kemarin ya. Agak chaos sedikit. Jadi masih ada 3 balapan lagi ke depannya nih. Untuk buktikan kalau dia itu sebenarnya layak. Dan menurut gua, cara dia bisa bertahan sampai setidaknya akhir musim adalah meraih poin di 3 balapan itu. Ya dimana menurut gua, bakal sulit banget dan bakal sesulit mengalahkan Max Verstappen ya. Mengingat mobilnya yang mana ampas banget ya. Namun kalau dia mampu mengimbangi Yuki dan bersaing di zona poin di 3 balapan tersebut, gua rasa itu bisa sedikit memberikan harapan untuk bertahan. Walaupun gak dapat poin, tapi setidaknya dia bisa bersaing di zona poin itu. Menurut gua tuh bakal sedikit memberikan harapan ya untuk bertahan. Namun kalau gini terus ya, udah jauh di zona poin, kalah sama Yuki, pace lelet, ya gue sih rasanya dia gak bakal balapan nanti untuk di AlphaTauri di paruh musim kedua. Kalau menurut gue, setidaknya dia tuh harus balapan sampai akhir musim. Siapa tahu nanti setelah summer break dia bisa menunjukkan potensi sebenarnya. Namun situasi tim juga sedikit dilema dan dalam situasi yang sulit juga. Karena mereka takut hal itu nggak bakal terjadi. Dan kelihatannya juga sepertinya nggak bakal terjadi ini ya. Dan mereka tuh akan terus terjun ke belakang. Mengingat mereka tuh sekarang berada di posisi terakhir klasemen. Namun gue juga ngerasa kalau seandainya dia diganti oleh Liam Lawson contohnya, dia juga kayaknya nggak bakal berbuat banyak di mobil tersebut. Karena dia sendiri juga harus cepat-cepat adaptasi dengan mobil tersebut ya, yang udah kayak ampas gitu. Jadi menurut gue lebih baik AlphaTauri mempertahankan Nyck de Vries setidaknya sampai akhir musim. Dan berharap aja dia bisa terus berkembang dan menunjukkan potensinya. Kalau gagal nanti sampai akhir musim juga ya barulah rekrut Liam Lawson atau siapalah nanti ya kan. AlphaTauri juga lebih baik fokus sama mobil musim depan ya. Dan berharap aja rebranding mereka nanti 2024 dapat membuat mereka kembali bersaing setidaknya di papan tengah. Jadi ya udahlah, lepas aja lah musim ini walaupun finish di posisi terakhir ya kan. Untuk Nyck de Vries, 3 balapan ke depan tuh akan menjadi balapan-balapan yang krusial baginya untuk bertahan di F1. Dia buktikan kalau dia tuh layak masuk ke F1. Sekarang dia harus buktikan kalau dia tuh layak bertahan di F1. Jadi semangat terus ya Nick. Inilah akibatnya kalau lu tuh balapan sama keluarga Red Bull ya. Emang keras sekali lah lingkungan mereka. Kalau udah underperform ya udah pasti bakal kena tendang biasanya. Kalau tidak percaya silakan tanya korban-korbannya tuh, banyak tuh. Sebanyak harapan tifosi yang melayang. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah Nick membuktikan kelayakannya di F1 di 3 balapan ini? Atau malah sudah berakhir waktunya di AlphaTauri dan di F1 juga mungkin ya? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.